sini saya akan menerangkan materi sistem starter reduksi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dimas Aliwafa, NIM 520242080, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif, mata kuliah Media Pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dimas Aliwafa, NIM 520242080, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif, mata kuliah Media Pembelajaran. Kemudian pengertian sistem starter reduksi. Sistem starter reduksi memiliki bentuk yang lebih kecil dengan momen putaran yang dihasilkan cukup besar. Sesuai dengan namanya, motor starter reduksi akan mereduksi putaran yang dihasilkan oleh armatur koil melalui reverse gear, sehingga RPM output pada gigi pinion menjadi lebih lambat namun memiliki momen cukup kuat. Tipe ini banyak digunakan pada sistem starter mesin diesel. Selanjutnya, fungsi sistem starter reduksi. Fungsinya yaitu dinamo starter atau lebih dikenal sebagai motor starter. Pada kendaraan mobil ini memiliki fungsi untuk memutar mesin kendaraan untuk pertama kali. Lebih tepatnya, fungsinya sebagai pemutar gigi flywheel untuk menggerakkan atau menyalakan mesin mobil. Kemudian, komponen sistem starter reduksi. Yang pertama, ada fill coil. Komponen pertama ini menjadi pengganti magnet permanen yang biasanya ada pada motor tipe lain. Fill coil menjadi pengganti daya elektromagnetik terbuat dari tembaga. Fill coil berperan sebagai penghasil arus listrik yang nantinya akan dihubungkan ke armatur dengan adanya rangkaian seri. Yang kedua, komutator. Komponen motor starter yang selanjutnya terletak di bagian depan armatur dengan bentuk plat tembaga yang unik. Komutator ini berfungsi sebagai penghubung arus listrik dan brus ke arah bagian kumparan armatur. Dalam motor jenis starter, komutator terhubung dengan arus positif maupun negatif. Karena terhubung dari dua sisi arus sekaligus, komutator mampu mencegah terjadinya hubungan terpendek arus listrik. Yang ketiga, brus atau sikat. Komponen yang selanjutnya disebut dengan brus atau sikat, sama seperti namanya. Komponen ini berbentuk seperti sikat dan berfungsi sebagai penghubung arus dari bagian statik konduktor ke arah dinamik konduktor. Terdapat 4 buah sikat atau brus dalam komponen ini, dan tempatnya langsung mengirimkan aliran listrik yang asalnya dari terminal 50. Pengirimannya akan mendarat di bagian armatur koil yang berputar via komutator. Keempat brus tersebut dibagi menjadi dua bagian, yakni brus negatif dan brus positif. Kedua brus negatif ditopang oleh ground holder dihubungkan ke bagian komutator, sedangkan dua brus positif lainnya ditopang oleh insulated holder kemudian dihubungkan ke komutator. Keempat, solenoid. Komponen motor starter yang selanjutnya ini berfungsi sebagai penggerak drive pinion dan memberikan tegangan pada bagian utama motor. Dibagi menjadi dua jenis komponen. Solenoid terdiri dari pulley coil yang fungsinya untuk mendorong komponen plunger agar mampu menggerakkan bagian pinion. Sedangkan yang kedua disebut dengan istilah hold-in coil yang fungsinya untuk menahan pergerakan dari pulley coil. Tidak hanya itu saja, hold-in coil juga menghubungkan aliran arus baterai ke bagian motor utama. Yang kelima, magnet switch. Nama lain dari magnet switch adalah saklar magnet. Fungsi motor starter yang satu ini adalah sebagai switch utama yang mengatur arus masuk ke daerah fill coil atau kumparan. Tidak hanya itu saja, saklar magnet juga mengontrol gigi pinion dengan mendorong serta menariknya. Terhubung secara langsung dengan plunger, magnetic switch juga memegang fungsi mematikan serta menghidupkan arus secara magnetik. Selanjutnya nomor 6, yoke dan pole. Yoke dan pole menjadi salah satu bagian tubuh motor starter yang tidak bisa dipisahkan.
berfungsi sebagai pengikat pol yang terbuat dari bahan bermaterial logam dengan bentuk seperti tabung atau silinder. Sedangkan saudaranya yakni pol berfungsi sebagai penopang komponen field core yang memperkuat gaya magnet dari mesin. Secara umum, motor jenis starter memiliki 4 buah pol yang semuanya diikat dengan yoke dengan menggunakan baut. Selanjutnya nomor 7, armatur. Armatur atau kumparan jangkar mampu membangkitkan gerak daya putar yang diakibatkan oleh perbedaan arah gaya gerak listrik. Arah gaya gerak listrik ini ditimbulkan oleh kumparan medan. Fungsi armatur adalah untuk merubah energi listrik menjadi energi mekanik dengan adanya gerak putar. Armatur dibedakan menjadi dua macam, yakni armatur coil dan armatur black. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Armatur coil berbentuk seperti kumparan yang terletak di sekitar poros motorik. Fungsi dari armatur coil adalah sebagai pengikat medan magnet dalam komponen ini yang kemudian dialirkan ke field coil. Sedangkan armatur fungsi untuk mengerem apabila pinion gear terlepas dari bagian flywheel. Yang kedelapan, roda gigi pinion. Fungsinya adalah sebagai penerus daya putar starter ke bagian mesin dengan cara memutarkan ring gear. Helical spindle akan mengubah daya putar dari motor ke tuas pinion. Setelah itu akan mendukung pertautan atau pelepasan gigi pinion dari bagian ring gear. Fungsi lain dari roda gigi pinion adalah menghubungkan gaya putaran motor listrik ke engkol poros mesin melalui flywheel. Meski diameternya lebih kecil daripada flywheel, roda gigi pinion dapat memutar engkol mesin berkat adanya perbandingan gigi. Yang ke-9, plunger. Terletak di bagian ujung pull-in coil, fungsinya untuk menghubungkan gerak pull-in coil ke bagian drive lever. Jika disederhanakan, plunger hanya berfungsi sebagai batang penghubung saja. Meski begitu, plunger terbuat bahan yang kuat sehingga mampu bertahan dari tarikan pull-in coil. Yang ke-10, solenoid starter. Berbeda dengan solenoid cap, solenoid starter ini berfungsi sebagai penggerak drive, pinion, dan memberi tegangan pada bagian motor utama. Komponen dalam solenoid starter dibagi menjadi dua, yaitu pull-in coil dan hold-in coil. Sebagai informasi tambahan, jika misalkan komponen atau fungsi motor starter mulai terganggu, maka sebaiknya perawatan dan perbaikan hanya dilakukan oleh bengkel resmi terdekat. Yang terakhir, nomor 11, overrunning clutch. Nama overrunning clutch memang sedikit asing dan sulit untuk diucapkan. Overrunning clutch berfungsi untuk meneruskan putaran yang dihasilkan oleh motor starter sebagai dapat penggerakan flywheel dengan menggunakan roda gigi pinion. Fungsi lain dari overrunning clutch adalah menarik bagian gigi pinion jika putarannya lebih rendah dibanding dengan putaran flywheel. Drive pinion gear atau yang lebih mudah disapa roda gigi pinion memiliki bentuk seperti roda dan lokasinya berada di ujung pinion shaft. Kemudian ada cara kerja sistem starter reduksi sebagai berikut. Kemudian cara kerja sistem starter reduksi yang pertama, pada saat starter switch on dengan memutar starter atau switch ke posisi on, arus akan mengalir melalui hold-in coil dan bersamaan dengan ini juga mengalir ke pull-in coil dan field coil. Pada saat ini, pull-in coil dan field coil menghasilkan gaya magnet dengan arah yang sama. Yang kedua, ada pinion gear berkaitan penuh. Dengan terbentuknya gaya magnet ini, plunger magnet switch atau saklar magnet terkait ke dalam, menyebabkan plunger tertarik ke arah kiri sehingga pinion berkaitan dengan ring gear. Dengan perkaitan ini, plunger kontak plate menutup main kontak atau terminal utama sehingga field coil dan armatur menerima arus listrik yang besar langsung dari baterai. Akibatnya, armatur berputar pada kecepatan tinggi dan drive pinion idler gear kecepatannya turun sehingga sampai perempat. Sewaktu pull-in coil terputus atau shorted out, plunger dipertahankan hanya oleh hold-in coil.
Yang ketiga, selama mesin mulai hidup. Apabila mesin sudah hidup, armatur diputarkan oleh ringgil sehingga klot berputar bebas dan mencegah armatur berputar pada kecepatan tinggi yang berlebih atau di luar batas. Pada saat starter switch off, dengan memutar starter switch off ke posisi off, arus yang mengalir ke hold-in coil akan terputus sehingga plunger akan kembali ke posisi semula. Akibat dari dorongan pegas dua plunger spring, dengan demikian kontak utama atau main kontak akan terbuka dari arus yang mengalir ke fill coil akan terputus dan armatur akan berhenti berputar. Berhentinya armatur ini dibantu dengan pengaruh pengereman dari gesekan antara brus, sikat, dan komutator. Kemudian kesimpulan sistem starter reduksi. Pengertian, sistem starter reduksi memiliki bentuk yang lebih kecil dengan momen putar yang dihasilkan cukup besar. Sesuai dengan namanya, motor starter reduksi akan mereduksi putaran yang dihasilkan oleh armatur coil melalui reverse gear, sehingga RPM output pada gigi pinion menjadi lebih lambat namun memiliki momen cukup kuat. Tipe ini banyak digunakan pada sistem starter mesin diesel. Fungsi dinamo starter atau lebih dikenal sebagai motor starter pada kendaraan mobil ini memiliki fungsi untuk memutar mesin kendaraan untuk pertama kali. Lebih tepatnya, fungsinya sebagai pemutar gigi flywheel untuk menggerakkan atau menyalakan mesin mobil. Sekian penjelasan saya. Bila ada tutur kata yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Cukup sekian, terima kasih.